Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita cerita tentang bahasa kasih ya. Terima kasih tadi dibacakan kalam Al-Quran yang isinya intinya adalah kita harus berpikir ya, kita naik derajat kita kalau kita berpikir. Salah satunya adalah ya tentang perbedaan bahasa ya. Baik, bahasa kasih. Siapa yang sudah usia pernikahannya 25 tahun ke atas? Masya Allah, alhamdulillah. Ayo, itu kita lihat. Mana 25 tahun ke atas? Oh, Masih muda semua. siapa yang antara 20 sampai 25? Katakan. Oh, Ibu Laura. Kamu nggak kelihatan? Alhamdulillah. Antara 15 sampai 20 tahun. Waduh. Alhamdulillah. 10 sampai 15. 5 sampai 9 tahun. Alhamdulillah. Yang baru 1 tahun sampai 5 tahun. Antara 1 belum sampai 1 tahun. Ada loh. Aduh. Kamu yang 10 bulan, aku yang deg-degan. Alhamdulillah. Insyaallah. Begitu panjang pernikahan, begitu juga banyak suka dukanya ya Bu. Nah sekarang ada sebuah penelitian 2 tahun terakhir yang saya senang sekali sosialisasikan ya. Namun sebelumnya siapa yang sudah pernah mendengar seminar di YouTube tentang aku? Iya, tadi kalau saya bilang nggak apa-apa ya, ini versi live-nya ya. Itu tadi versi YouTube-nya, ini versi live-nya ya. Baik, sekarang ya. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Wow. Ya, rupanya kata para ahli, cinta itu selalu ada di dalam diri manusia. Dia tak pernah padam saja, tapi sering on off. Ya, jadi cinta Allah sudah masukkan dalam tubuh ya siapapun dia, tetapi sering on off. Bagaikan saklar, on off-nya itu adalah ya kehendak manusianya gitu. Kalau kita mau nyalakan lampu kan saklarnya kita yang mengikhtiarkan dia on. Kalau yang mematikan kan kita juga yang mematikan dia off. Ya, jadi cinta yang bikin ya on off itu adalah diri kita. Setuju dulu ya? Jadi cinta nggak pernah padam. Ya. Siapa yang sekarang masih setiap suaminya mau datang berdegup keras? ternyata di Quran sudah diceritakan atau disampaikan bahwa memang kita berbeda-beda, bahasa pun berbeda-beda ya. Orang Arab bilang sama orang Cina, anak itu anti, orang Cina bilang ya, ini kalau nggak paham nggak tahu. Ya, makin ke dalam ternyata ada istilahnya bahasa kasih. Ya, boleh saya kasih ilustrasi ya. Jadi rupanya suami istri ini berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ini yang membuat suami istri itu walaupun dia cinta mati istilahnya, tetapi ya terkadang gersang. Bahkan setan senang sekali menggoda perjumpaan suami istri di 10 menit pertama. Makanya sebelum suami datang, mobilnya sudah di depan, kita langsung ta'awuz. Karena setan senang sekali menggoda 10 menit pertama suami istri berjumpa. Ya, saya kalau mobil suami udah datang itu udah siap-siap itu banjir ta'awuz. Auzubillahi Mintanya 4 kali ya dalam Quran ya. Auzubillahi. Jadi kita tameng depan kita, tameng belakang kita, tameng kanan, tameng kiri. Atas nggak ditameng, kenapa? Allah yang kasih cahaya dari atas. Bawah nggak ditameng, kenapa? Dia langsung masuk ke tanah, ke bumi kita. Kalau kita ada perasaan-perasaan negatif, tapi kita tameng depan, belakang, kanan, kiri. Setuju ya? Yang sudah selama ini lakukan, terus lakukan yang belum mulai. Nanti setiap suami mau datang, udah mobil dari depan, auzubillahi. Sudah mulai di jalan itu, auzubillahi. Dia mulai ngetok, auzubillahi. Tapi nggak boleh kenceng-kenceng. Saya pernah nggak dengar suami datang tiba-tiba di belakang saya kaget, auzubillahi. Dia tanya kenapa? Akhirnya ketahuan rahasia saya. Kenapa setan senang sekali menggoda? Ya. Dan sekarang kita cerita lagi sebuah fenomena menarik yang sudah ada di Quran, tapi baru diteliti oleh para ilmuwan. Apa namanya? Bahasa kasih. Apa itu bahasa kasih? Bahasa kasih adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau saya bilang sama suami, ayah, HP aku rusak, dia langsung, mana HP? Gitu.
Ya, kacamata ini saya sudah pakai kacamata gini. Ini yang terakhir saya sudah patah-patah. Ya, ayah kacamata aku rusak. Mana? Ya, obat aku habis. Dia tahu istrinya hipertensi, jadi dia selalu siapkan. Ya, kemudian ya aku nggak ada yang nganter. Oke, mobil berikut supir kantor saya siapkan. Ya, itu suami saya. Itu dia lakukan bertahun-tahun selama 27 tahun. Tetapi saya terkadang, bukan lagi terkadang, sering sekali bertanya, ya Allah, apakah dia cinta sama aku? Itu pertanyaan yang selalu ditanya-tanyakan. Padahal dia sudah melakukan sesuatu. Ya, saya merasa, kalau ngambil obat aja masuk orang lain aja. HP rusak mah titip aja di kantor, ya kan? Supir mah gampang sekarang, ada Grab, ada Gojek dan sebagainya. Itu saya. Saya merasa kalau suami saya mencintai saya atau saya dicintai, kalau apabila saya jalan digandeng atau dipeluk gitu, itu menurut saya. Tapi jarang dilakukan, bahkan ya Allah, 27 tahun bisa dihitung lewat jari-jari 10 ini, barangkali baru 6 kali ya. Bahkan kalau kita jalan berdua, ya 5 meter depan saya. Ada yang begitu? Tidak usah khawatir, kita sama. Baru 2 tahun ini terungkap bahwa oh, saya dan suami beda bahasa kasih. Suami saya sudah melakukan sebuah pelayanan, itu bahasa kasih dia. Tetapi bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik. Saya merasa dicintai kalau dipeluk diri, ya, atau digandeng tangannya. Sekarang sudah mulai. Dia jalan 6 meter, saya di belakang, dia nunggu lagi. Dia nunggu aja, kepalanya noleh begini. Ya Allah, ini jantung, belum lagi kan ya, Masya Allah. Nah, ini yang mungkin ada di antara sahabat-sahabat atau teman-teman. Mengapa bertahun-tahun berumah tangga, sebetulnya cinta, kita tahu dia baik banget, tapi kok kita hampa. Ini yang diminta kita untuk belajar agar panjang pun usia pernikahan kita, tetapi penuh gelora. Kalau ibu-ibu tahu ya, tadi malam suami Bu Lita luar biasa ceritanya. Beliau yang memuji istrinya, saya yang deg-degan aku Vera itu Laura. Ya Allah, kenapa? Karena ada juga bahasa kasih pujian, ya. Nah, ini ilustrasi dulu baru kita memahami lebih dalam lagi kan. Ya. Jadi rupanya ini wabil khusus para istri, kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Mau minta suami berhenti merokok, kalau nggak ngerti bahasa kasihnya, nggak bakal. Mau minta suami ya apapun kalau nggak ngerti bahasa kasihnya, itu dia nggak paham. Ya. Dan bahasa kasih bukan hanya untuk suami, tetapi juga untuk ya anak-anak kita, ya, atau untuk adik ipar kita, mertua kita dan sebagainya. Dan antara kita berteman kita harus tahu bahasa kasihnya apa. Ya. Nah, jadi rupanya di otak manusia itu ada baterainya di sini. Ya. Ini guru saya Bapak Dr. Adi W. Gunawan, karena saya sekarang mendalami juga teknik-teknik klinikal hipnoterapi. Ini beliau salah satu guru saya. Dia mengatakan rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi di kepala kita ada baterainya. Entah bentuknya kayak apa, baterai betulan kah atau dia sebuah imajiner atau apa, tapi di otak kita itu ya ada sumber listriknya. Ya. Dan kalau baterai ini ya tidak di-charge, itu makanya membuat kita nggak aman. Kalau ada anak yang biasanya nggak ngambek, tiba-tiba ngambek dan dia guling-gulingan di mall, berarti baterainya itu lobet. Ada seorang istri berpikir begini nih, cinta nggak ada dia sama aku, berarti baterainya lobet. Atau ada seorang istri mengatakan, kalau diganti boleh juga nih, berarti itu lobet banget. Ini kan baru pikiran ya. Nah, pikir gitu aja sebenarnya nggak boleh. Itu penyimpangan sebetulnya. Hanya itu terjadi real banget. Saya yakin dulu begitu sebelum memahami bahasa kasih ya. Ya, sahabat-sahabat saya paham banget bentukannya suami saya itu orangnya tipenya ya seperti itu lah ya. Tetapi pada saat nggak ngerti bahasa kasih, ya saya berpikir bahwa ini sih ya gara-garanya saya dijodohin sih gitu. Makanya ini mulai geresak berpikirnya begitu dan menjadi sebuah alasan terus untuk ini karena saya dijodohin sih, karena saya dijodohin gitu. Ya, nah ini yang bahaya, ini sangat bahaya. Ya. Kemudian sifat baterai kasih harus diisi setiap hari. Ya, penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Ya, maaf, seorang suami mungkin dia kena pelakon atau seorang istri dia kena pebinor, itu berarti baterainya sudah lobet, bahkan mulai dari tahun pertama pernikahan. Ya, tetapi banyak juga kita sudah lobet tapi rajin taklim. Kita berpegang pada apa? Berpegang pada prinsip suamimu jembatan surgamu. Betul? Coba kalau nggak rajin taklim bu, kalau bisa diganti kan dipikirnya gitu kan. Untuk rajin taklim, ya. Jadi, ya. Nah ini gambar otak ya. Otak manusia itu Allah bagi, ada otak besar, ada otak kecil, dan ini terbagi dua, otak kanan dan kiri. Ya. Kemudian nanti setiap otak besar dia terbagi 4, 1, 2, 3, 4. Ini sengaja dikasih warna saja. Tapi otak manusia nggak berwarna ya, dia lebih mirip seperti ini. Ya. Baterai yang tadi kita bicarakan ini, itu letaknya di sini.
dulu kepalanya. Nah bagian tengah ya. Ini kan ubun-ubun di sini agak sini. Ya pegang coba. Di situ baterainya Bu. Kalau ibu lompat belai-belai aja bagian situ. Bagian salawat Allah masya Allah. Pakai minyak apapun minyak Bu. Ini baterai lobet. Ini ada baterai di sini. Ya. Kenapa kalau lobet Bu? Baterai di sini sesungguhnya dia akan memberikan energi ke seluruh tubuh lewat kabel listrik. Ini kabel listrik ini disebutnya sistem saraf. Ya, ini sistem saraf pusat yang keluar lewat sumsum tulang. Dari sini keluar ke seluruh tubuh Ibu. Ya. Ini bawa listrik dari mana? Dari baterai di sini. Kalau lobet, ya, entah lobetnya 1 bulan dan 2 bulan, suami datang yang harusnya kita langsung berdiri karena kita ada listriknya. Ini malas Bu. Langsung suami datang. Senyum pun udah gak bisa. Ngangkat sudut bibir pun gak bisa karena gak ada listriknya. Kalau baru 1 tahun menikah mah masih ada listriknya. Apa? 5 tahun mulai gak ada listriknya sebelah bibirnya. 25 tahun langsung gitu ke bawah semua. Gitu ya. Kenapa? Listriknya gak nyala. Wajah tapi kita rajin taklim. Kita tahu bahwa jodoh ini Allah simpan atau Allah tulis di lauh mahfuz. Iya, pelajaran taklim itu masuk di otak yang depan. Untung. Ya. Suami itu jembatan surgamu masuk di sini. Ya. Apabila kamu bertahan, Allah jadikan surga itu ilmunya di sini. Orang yang rajin taklim ilmunya di sini mulai banyak. Itu makanya bertahan. Biar kata suaminya agak sorry tapi bertahan. Ya. Apalagi kita dapat hadis Rasulullah mengatakan bahwa kalau istrinya ya baik, suaminya nggak baik, baik benar dan pantas ya. Istri masuk surga, suami nggak masuk. Tapi kalau istrinya nggak baik, suaminya baik, istri masuk neraka, suami ikut. Ya. Kita berharap kita baik, istri baik, suami baik benar dan pantas, makanya masa-masa masuk. Laki-laki mempunyai responsibel atau tanggung jawab yang besar kalau dia tidak mendidik kita. Tapi kita Bu, kita anggap suami kita becah barangkali, dia ngaco, tapi kita tetap bertahan, kita masuk surga, dia bodo amat. Nantinya. Tapi kalau dianya yang baik, ya, dianya yang soleh, istrinya tidak soleha, kita masuk neraka, suami ikut masuk, temani istrinya. Ya, istri baik, istri soleha, suami nggak soleh, suami masuk neraka, kita nggak usah nemenin, biarin, sudah ditunggu jodoh di surga. Nggak tahu yang mana wajahnya ya. Nah itu tadi. Sampai sini sepakat, ilmu itu masuk di sini semuanya. Ya. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau ilmunya ada, baterainya juga nyala. Kenapa? Karena ini sunnatullah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan otak kita berikut berinci-inci sel otak itu ya Allah ini dia. Supaya apa? Ilmunya ada, baterainya nyala. Ya Allah. Walaupun suami jauh, tetapi karena kita selalu bergiroh, semangat kita jaga diri kita dari hal-hal yang mudarat. Ya. Yang celaka adalah baterainya nggak nyala, isinya nggak ada. Itu yang paling baik. Dan saya mengapresiasi, merespek ibu-ibu yang ikut suaminya bertugas seperti ini. Ya Allah, itulah surga kita insya Allah ya. Kenapa? Karena menurut penelitian, laki-laki tidak bisa ditinggal istrinya lebih 3 minggu. Saya kasih tahu ya. Yang LDR, gimana caranya? Ya, belum 3 pekan berjumpa. Kenapa? Maaf, ini sesuatu yang ilmiah dan ini sunatullah. Maaf, testis, tahu testis Bu? Di alat reproduksi pria, testis, biji. Oh, biji tahu. Ya. Ini ceritanya mau santun bilang testis. Biji. Ada 2 laki-laki itu suami kita testisnya. Itu penuh dengan sperma 3 pekan. Ya. 3 pekan dan harus disalurkan. Kalau sudah menikah harus disalurkan. Kalau belum menikah, keluarnya lewat bibi basah. Tapi sudah menikah itu harus disalurkan. Ya, kalau enggak hati-hati Bu. Disalurkan kemana? Ya, jadi 3 pekan ya. Tapi yang sudah suaminya di atas 60 tahun, enggak 4 minggu boleh 4 minggu. Yang 60 tapi 50 ya 3 pekan, 3,5 minggu boleh. Nah, Omar ya. Oke, baik sekarang supaya tambah indah pernikahan kita ini, yaitu tadi mawaddah warahmah, penuh kasih sayang, maka baterainya harus nyala. Ya, nyala di sini. Baik sekarang. Nah ini, jadi baterai itu seperti kalau waktu kita belajar fisika, bentuk baterainya begini, ya. Dan ada 5 di sini. Ya, apa jenis baterai itu ini? Pujian, waktu, sentuhan fisik, pelayanan dan hadiah. 5-5-nya kita ada di otak kita. Tapi yang berbeda adalah urutan baterainya. Urutan baterai. Ya. Saya suka dilayani, tapi urutan baterai pertama saya bukan pelayanan. Baterai pertama saya di sini sentuhan fisik, pelayanan nomor 4.
Suami saya, baterai pertamanya pelayanan sentuhan fisik nomor 4. Itu yang gak ketemu-ketemu kalau tidak disiasati dengan ilmu pengetahuan. Makanya Allah janjikan ya, orang yang banyak belajar dia naik derajatnya. Derajat apa? Derajat kefahaman, derajat kesabaran, derajat cinta, derajat kasih sayang, semua naik. Ya, ini. Jadi baterai ini kita semua ada. Ibu senang dikasih hadiah? Senang, tapi ada yang seneng banget. Ibu senang dipuji? Senang, tapi ada yang seneng banget. Ya, ini karena baterainya begini dan lima-limanya begini. Ya, nih. Sampai sini siapa dulu? Dan nggak usah urutan. Kenapa? Baterainya bisa saja yang pertama menerima hadiah. Tapi inilah baterai kita. Nah, menurut para ahli mengatakan harusnya pada saat anak kita lahir hari pertama, ya itu dicas lima-limanya. Kita kasih waktu dia, kita yang peluk dia, kita kasih pelayanan, kita yang mandikan, kita yang nyusui, ya kita kasih sentuhan fisik kan, kita kasih pujian, ya dan kita kasih hadiah, ya beli baju untuk dia, hadiah untuk kamu. Jangan lungsuran terus. Gak apa-apa juga kalau lungsuran, tapi ngomongnya ini hadiah, lungsuran dari sepupumu. Tapi hadiah. Nah ini lima-limanya nih. Siapa masih punya anak di bawah 3 tahun? Kan? Please, baterai lima-limanya setiap hari harus diisi. Sampai kapan Bu Aisyah? Sampai usia 3 tahun. Setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun sampai usia kita detik ini, dari 5 ini setiap hari 2 saja yang dicas. Makanya tugas kita berikut ini adalah mencari bahasa kasih yang utama dari yang 5 ini. Ya, kalau saya sentuhan fisik. Cuman karena suami nggak paham dulu, ya saya bertahan untuk ya ilmu Islam ini dipegang. Tapi ya ibu, kalau saya dipeluk aja dikit begini sama suami, itu baterainya bisa setahun. Itu tadi saya, masya Allah ya. Ya benar, karena ilmu di depan otak kita diisi dengan ilmu-ilmu Islam. Ya, nah kemudian ada ilustrasi lain lagi. Saya memang lulusan Al-Azhar tahun 87, waktu itu lulus 1 Al-Azhar. Maksudnya tadi dari Al-Azhar, SMA Al-Azhar saya mau lanjut ke Fakultas Kedokteran Al-Azhar Kairo. Tadinya mau begitu. Cuma ibu saya melihat kamu anak perempuan gak usah deh ke Kairo gitu ya. Nah kamu ke Makassar aja deh, Al-Azhar Makassar deh. Ya, nah ada sahabat saya, teman saya, jadi waktu kami reuni dia begini. Dia tahu saya suka kasih konseling. Aisyah, sini, apa sih? Sini, gue mau ngomong 10 menit aja. Kenapa? Ini teman saya laki-laki. Gue heran, gue tiap hari muji bini gue. Tak muji-muji, ya. Tapi kok dia nggak suka, malah dia bilang muji melulu, tuh sampah buang. Jadi suami saya teman saya yang jadi suaminya ini bingung. Aisyah, bukannya perempuan itu senang dipuji? Saya langsung ketawa. Kamu, saya paham itu problematika yang apa? Itu tentang perbedaan bahasa kasih. 10 menit kurang, kamu nih buka YouTube, cari itu bahasa kasih. Ya, nah artinya gini, rupanya si suami bahasa kasih utamanya pujian. Maka dipuji terus istri. Istrinya bahasa kasih pujiannya bukan yang pertama, mungkin keempat. Apa yang suruh ngomong sama dia? Siapa yang suaminya senang ikut bantuin, ikut buang sampah, ikut mandiin anak? Itu kan pelayanan. Jadi istrinya senang pelayanan. Ya, nah ini yang sering bertengkar. Ya di sini. Sampai sini terima dulu, baru nanti kita bantu untuk cari masing-masing bahasa kasih utamanya ya. Paham dulu tentang bahasa kasih. Oke kan? Karena bahaya kalau enggak. Itu ada kegersangan itu, hampa gitu. Ya sudah 25 tahun tapi ngeliatnya hampa, itu sayang banget itu. Sayang banget, maka kita harus nyalakan baterai di otak kita dan otak pasangan kita. Sepakat dulu? Setuju nggak? Ibu nanti kalau sudah belajar bahasa kasih, itu yang namanya jantung berdegup kencang lihat suami ya. Dia tinggalkan kita sampai nggak kelihatan tuh, ya itu masya Allah. Dan itu yang diinginkan Allah terhadap seorang suami istri itu. Ya, baik, setuju ya? Kalau anak-anak lima-limanya ya. Ya, nanti kalau ibu punya anak lagi atau mau punya cucu, kasih tahu mantunya atau anak kita yang jadi ibu-ibunya itu lima-limanya harus diisi. Mbak Isa, masa setiap hari lima-limanya? Iya memang. Nah sekarang kalau udah seumur kita gini, emang setiap hari itu idealnya? Ada nggak korting-kortingan sedikit? Ada. Minimal sekali seminggu 3 kali. Maka saya bilang sama suami saya, Mas, saya ternyata bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, please, ya peluk aku. Gak usah lama-lama, setiap malam dia mau berangkat kerja, dia peluk itu dia cium. Setiap hari please mas. Atau kalau kamu gak mau setiap hari, kamu pilih ya, kamu peluk aku Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Karena minimal seminggu 3. Ya, paham ya? Jadi suami saya kalau sekarang dulu waktu mau salaman pergi kantor cuma gitu, jadi sekarang dia mulai peluk. Walaupun dia itu 1, 2, 3.
Dulu tidak pernah dilakukan. Bahkan sewaktu pertama kali saya sampaikan teori bahasa kasih, dia peluk saya dengan wajah seperti ini. Tapi gak apa-apa, it's okay. Saya yang bahasa kasihnya sentuhan fisik itu langsung nyala badannya. Ya, dan sentuhan fisik bukan bermakna maaf making love atau hubungan intim suami istri. Ya, kalau hubungan intim suami istri mau bahasa kasih apa aja itu wajib hukumnya. Tapi yang buat sentuhan fisik ya Allah, ya dipegang gini aja atau diginikan saja belakangnya ya Allah. Mantap, ya. Tapi ada juga yang suami kita itu bahasa kasihnya pujian. Please pujilah. Ya Allah, baik sampai mau dipuji. Ya gitu kan. Please pujilah. Ayah, ya Allah, aku lihat kamu semakin berubah semakin ganteng. Itu sebuah pujian, ya. Atau ibu, ciri-ciri suami yang bahasa kasihnya pujian, dia muji kita tiap hari. Cuma sayang istrinya waktu dipuji apa dia bilang? Lebay. Maunya. Ini yang bahaya ini ya. Astagfirullah. Ya. Terus ada yang waktu. Ada suami, ciri-ciri bahasa kasih suami yang waktu adalah kalau dia di rumah, ibu nggak boleh kemana-mana. Ini waktu. Dan kalau perlu, ibu nggak usah masak, duduk di samping dia, itu waktu. Ada yang begitu suaminya? Itu berarti waktu. Suami saya, bahasa kasih utamanya bukan waktu. Saya juga bukan waktu. Artinya apa? Jadi kalau pergi ke sini nggak bawa suami, nggak masalah buat dia. Bukan waktu. Kebayang kalau suami saya bahasa kasih utamanya waktu. Saya nggak mau, pasti pengen dia. Ya, ke Dubai gini pasti nomor 1 list namanya dia. Untung bukan waktu. Ya, aduh. Kalau nama list dia yang pertama bawa, makanya yang manajer nggak ikut. Orangnya ya, untung bukan waktu ya bahasa kasih utamanya ya. Cium katanya. Ya, nah ini. Ya, ada yang begitu memang. Dan ada juga istri yang memang waktu, dia senang sekali kalau suaminya ada. Ya, nanti kita cek dengan teknik, ada teknik bagaimana kita cek bahasa kasih utama ya. Ada juga sentuhan fisik. Siapa yang suaminya dikit-dikit meluk, dalam aktivitas dia meluk, itu berarti dia bahasa kasih sentuhan fisik. Pantang waktu ibu peluk begini. Pantang waktu itu. Hati-hati. Dia bisa cari yang lain. Coba bayangin ini. Ya, suami istri lagi masak dipeluk gini. Coba kita lagi masak dipeluk gini. Aduh, ya pelayanan. Kayak tadi contohnya istrinya teman saya atau suami saya. Ya, HP aku rusak, dia langsung HP-nya. Itu pelayanan. Ya, aku nggak ada mobil. Beres, nanti saya kirim berikut drivernya. Itu pelayanan. Tetapi karena saya nggak paham dan bahasa kasih kita berbeda, saya menganggap itu halah gitu doang. Itu nggak bisa orang lain. Padahal itulah bahasa cintanya yang saya tidak mengerti. Ya, ini rusak banget sih minta maaf waktu itu minta ampun. Kenapa? Karena ilmu ini baru terungkap lagi. Ilmu tentang otak manusia baru terungkap lagi. Teman-teman psikolog pasti sudah belajar ilmu tentang bahasa kasih, ya. Tetapi waktu neuroscience menemukan ini dia lebih firm lagi. Kenapa? Karena memang ada baterai di sini. Ya. Apalagi hadiah. Ya. Saya ada sebuah cerita. Ada ibu-ibu. Ya, WA saya curhat gara-gara habis nonton YouTube bahasa kasih. Ya. Jadi gini, dia 7 tahun di rumah tangga. Si istri yang selalu memasak, selalu yang mencuci pakaian suami, setrika dia urus anak-anak, jadi istrinya ya. Nah, tetapi dia bilang begini, tapi kok aku mulai gersang ya 7 tahun menikah ya. Nah, dia baca lihat YouTube bahasa kasih, dia baru paham. Kemudian dia ajak suaminya. Sekarang ibu gitu ya. Kalau ada apa ajak suaminya, ayah sini sebentar. Anak dia dengan mulai sama. Suami biasa laki-laki bukan rata. Ya lihat, habis itu suami pergi, nggak ada komentar sama sekali. Saya tanya sama istrinya, apa perasaan ibu saat itu? Kesel banget Bu Aisyah. Tapi apa yang terjadi Bu Aisyah? Keesokan harinya, suami saya pulang kantor bawa martabak. Itu saya senang banget Bu Aisyah. Oh ya, nah, saya udah mulai tahu nih kira-kira bahasa kasihnya. Terus besoknya Bu Aisyah, dia bawakan coklat silver cream. Ya Allah Bu Aisyah, saya gemetar. Saya langsung paham di bahasa kasih utamanya apa nih gini ya. Terus besoknya lagi kembang mawar Bu Aisyah. Dia dalam 7 tahun ini baru 1 kali kasih sebelum kami menikah. Waktu dia bawa hari ketiga ini gembira banget saya. Terus apa lagi? Dia cerita lah ya. Hari ke-10 Bu Aisyah apa yang dia bawa? Saya tahu persis itu kembang dia petik di halaman rumah. Yes, itu hari ke-10. Hari ke-10. Tapi apa yang membuat dia bergetar? Kembang walaupun depan rumah ada tulisannya Miss U. Miss U. Luf U. Luf U. Bergetar. Kira-kira si istri bahasa kasih utamanya? Hadiah.
yang tadinya berpikir untuk ganti suami nggak jadi di hari Senin. Gara-gara suaminya mulai paham bahasa kasih istrinya, dia lakukan terus setiap hari. Ya, bahkan ada satu ketika dia bingung, aduh, kok nggak bawa apa-apa ya? Tapi tuh waktu ada apa, suaminya nggak bawa apa-apa, tiba-tiba nggak tahu mau beli apa, istrinya buka dompet, ih ada tulisan kertas, ya, semakin cinta padamu. Itu nggak jadi keluarin uang. Ya, itu. Ini yang disebut bahasa kasih. Terus saya tanya sama si istri. Kemudian suamimu kira-kira bahasa kasihnya apa? Bu Aisyah, saya tanya sama dia. Kamu merasa saya cintai nggak? Iya, saya merasa saya cintai. Kenapa? Karena kamu ngurus anak saya, kamu masakan saya, kamu cucikan baju saya, kamu belikan baju saya. Berarti suaminya bahasa kasihnya apa? Nah, si istri dia nggak tahu tentang ilmu ini. Dia melayaninya karena lihat ibunya melayani bapaknya. Makanya buat suami yang bahasa kasihnya pelayanan dan kita istrinya perempuan Indonesia yang lihat ibu kita melayani, itu terpenuhi. Tapi terkadang istrinya yang hampa, istrinya yang gersang. Kenapa? Bahasa kasih utama tidak sama. Sampai sini sepakat dulu, Bu? Oke ya? Udah siap ngecek bahasa kasih? Jadi setelah umur 3 tahun sampai detik ini kita, usia kita sini, baik kita, suami kita atau anak kita yang sudah mulai di atas usia 3 tahun, tolong dari 5 tadi, setiap hari dicas adalah bahasa kasih utama dan kedua. Ya? Suami saya bahasa kasih utamanya pelayanan, bahasa kasih keduanya pujian. Sudah banjir pujian. Ya? Walaupun nggak kelihatan mukanya gembira, tapi hidungnya kempes-kempes. Ibu kalau ketemu suami saya ya, pasti ibu kaget, itu bukan suami saya. Kenapa? Suami saya funky banget, Bu. Rambutnya berbuntut, iya, terus pakai Harley gitu. Sebetulnya saya nggak suka. Ya, coba lagi jalan kayak gitu sama ustazah loh. Ya, saya kalau bilang ustazah suka minder. Kenapa? Bukan, belum levelnya, masih jauh banget ustazah itu luar biasa. Kalau saya sharing begini, panggilnya Bu Aisyah aja ya, nggak usah ustazah ya. Nah, suaminya masih begitu, masih funky. Nah, tetapi setelah saya tahu bahasa kasih keduanya adalah pujian, maka saya puji terus. Ya, tambah keren lah kalau di Harley. Tapi itu nggak bisa ya, tetapi memujinya dengan sangat ikhlas, dengan sangat kesadaran yang tinggi. Kenapa? Karena saya tahu baterai kasih keduanya adalah pujian. Ya, nah itu. Nah, sekarang kita cek bahasa kasih teman-teman dulu ya, baru nanti suami ya. Oke ya, siap ya? Ya, oke. Karena bahasa kasih tempatnya dengan watak sama, maka mengecek bahasa kasih itu gampang. Ya, kita cek watak juga sekalian. Ya. Kalau teman-teman psikolog punya Ibu Samantha psikolog kan punya alat khusus untuk ngecek watak kita. Ya. Nanti kalau saya kasih yang simpel aja nih. Kalau Ibu simpel aja baru Ibu Samantha ya. Nah, tetapi teknik hari ini kita pakai teknik cepat saja. Ya. Gimana Bu Aisyah? Gini. Seandainya Ibu Lita meminta kita semua main teater di depan atau main drama di depan, ya. Teman-teman mau pilih peran jadi apa? Saya kasih 4 pilihan peran, pilih 1 di antara 4 dan pilih cepat, ya. Ingat ya, dengar ya. Apakah teman-teman mau jadi sutradara? Apakah teman-teman mau jadi penulis skenario? Apakah teman-teman mau jadi penonton? Jadi jangan main semua, siapa yang nonton nanti ya. Ataukah teman-teman mau jadi artisnya yang nggak pakai latihan? Jadi 4, sutradara, penulis skenario, penonton atau artis. Pilih 1 dengan cepat. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Banyak kan ya? Gak usah mikir, langsung pilih 4 tadi ya. Udah dapat ya? Udah ya? Oke ya? Oke. Kalau saya mah penonton, Bu. Dulu waktu saya disuruh pilih, saya penonton. Ya? Gak apa-apa. Sudah ya? Nah, watak juga Allah kasih 2 jenis di sini. Jadi watak itu ada 2 jenis. 1 turunan ayah, 1 turunan ibu. Watak itu genetik. Siapa yang anaknya wataknya mirip ibu? Pernah lihat nggak? Ya, lebih dari 1 anak pasti wataknya ini gue banget. Cuma ibu kalau anaknya bandel, bapaknya pakai banget. Saya nggak ngaku nih kan. Ini watak kita nih. Ya, sudah pilih ya. Nah, tadi kan 4. Watak pertama tadi sudah pilih 1 kan? Sutradara kah, penulis skenario kah, penonton atau artis? Artis yang tidak pakai latihan langsung main. Ya, sudah pilih 1 tadi. Baik, sekarang ada 3 pilihan sisa tadi. Pilih 1 lagi karena watak itu 2 jenis. Oke? 1, 2, 3 pilih. Terserah ibunya mau pilih apa ya. Cuman dengan memilih cepat tadi, ya kira-kira probability-nya 80% itu jenis watak yang ada di lobus parietal teman-teman masing-masing. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana bahasa kasih utama dan keduanya. Ya, baik. Ya, tolong klik lagi. Jadi yang pilih lanjut play. Ya. Ada yang pilih penonton nggak? Ada ya? Oke. Selain. Siapa pilih penonton? Oke. Pilihan keduanya penonton ada? Pilihan pertama penonton ada? Nah, yang pilihan kedua penonton ada juga? Ada. Oke. Baik, pilihan pertama dan kedua, orang yang pilih penonton, maka ya saya katakan kemungkinan besar karena ini tes cepat. Kalau lebih akurat nanti sama Ibu Samantha.
teman psikolog di sini. Kenapa? Saya titip untuk follow up-nya, ya. Yang selain Mbak, yang ada kotak-kotak itu kan? Ya. Yang pilih penonton kemungkinan besar di otaknya di paretalisnya itu ada program hasratnya damai. Betul Bu? Mana tadi Ibu pilih penonton damai? Ibu damai, nggak cepet marah, ya Bu? Cepet ngalah, gitu Bu? Senang bantu orang, tapi pas dia ada acara nggak ada yang bantu. Kenapa? Orang damai nggak suka nyuruh. Betul. Ciri khas orang damai setelah begini selainnya. Ciri khas orang damai adalah kalau diajak makan atau mau ditraktir kita tanya mau makan apa, jawabnya nah itu ciri khas. Orang damai ini nggak suka ngatur. Dia ditraktir aja syukur. Makanya orang damai itu cepat bersyukur. Apa dia bilang kalau ditraktir? Ya Allah, udah ditraktir aja syukur. Masa aku yang milih? Nah, biasanya tipe damai ini bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Betul Bu? Ibu kalau dipeluk suami itu langsung bisa loncat. Ya, baterainya ngecas. Ya Allah. Betul Bu, tadi yang pilih damai sentuhan fisik senang ya? Masya Allah. Nanti bilang sama suami yang belum berani sentuh-sentuh. Oke, sekarang siapa pilih penulis skenario? Ada. Pilihan pertama penulis skenario? Ada. Pilihan kedua penulis skenario? Ada. Ya, kemungkinan besar orang yang pilih penulis skenario baik pilihan pertama atau kedua, program di lobus parietalisnya wataknya hasratnya sempurna. Betul Bu, sempurna betul. Orangnya detail dan ciri khasnya pemikir. Apa-apa dipikirin. Kalau tadi yang penonton ciri khasnya pengamat. Apa-apa diamati. Ibu tahu nggak bedanya pengamat dan pemikir? Sama-sama berpikir sebenarnya. Nah, kalau pengamat gini, kalau ibu lihat ini miring, ya waktu kita amati kita pikir, oh itu miring, itu pengamat. Tapi setelah tidak dilihat, dia tidak pikirin. Kalau pemikir, waktu dilihat dipikirin, enggak dilihat masih dipikirin. Nah, itu pemikir. Ya, nah. Gampang, tahu ciri khas tipe pemikir itu atau tipe yang penulis skenario atau orang sering kita sebut dalam bahasa psikologi kepribadian namanya melankolis. Ya, itu dari kecil, maaf, kalau mau sikat gigi, pencet pasta giginya pasti dari bawah. Betul Bu? Dari bawah, dia nggak diajarin sama orang tua, dari bawah. Bahkan selalu mulai dari bawah. Itu pasta gigi di mulut lagi. Kalaupun sudah habis dia lipat. Ya, ada juga nih tipe penulis skenario yang mungkin di rantau masih kos-kosan sudah dilipat aja masih digunting. Ambil dari bawah. Ya, ini bukan pelit, ini karena hasrat sempurna. Apa? Sempurna habisnya. Sabun cair, habis kasih air di kacamata. Betul. Kita juga yang bukan penulis skenario juga bisa kayak gitu, tapi baru belajar. Yang penulis skenario dari bawah, dari kecil. Sabun batang udah kecil pun nggak dibuang, ditempel sama sabun. Gak bisa. Ya sudah. Ya, kita nggak apa-apa. Bukan sayang. Dia nggak usah masuk di sini. Di pondok tadi itu udah ada. Ada sayang di bawahnya. Ya, oke kan. Untuk lihat ini. Ya, oke. Tadi yang penulis skenario oke ya. Kemungkinan besar bahasa kasihnya adalah waktu. Ya, nah, betul Bu. Betul. Ibu senang banget kalau suami ibu ada di rumah. Kalau perlu kalau suami pergi ibu ikuti kan? Kalau nggak juga itu karena ya terpaksa. Selalu ditolak. Ya. Ini gampang nih tipe yang penulis skenario tadi tuh. Coba buka dompetnya masih rapi banget. Uangnya 100 dirham sama 100 dirham, 50 dirham sama 50 dirham, ya. 5.000 rupiah sama 5.000, 20.000 rupiah sama 20.000. Kepala pahlawannya hadap kanan. Ini nih dompet tipe ini susah diambil uangnya, dia tahu. 2 lembar hilang lagi. Ya, dikasih kembalian lecek nggak mau. Atau kalau perlu dia setrika dulu gitu. Baru kasih. Ini biasanya bahasa kasih utamanya waktu. Ya,
Sempurna sekali. Ya. Siapa pilih sutradara? Ada, oke. Orang yang pilih sutradara, kemungkinan besar program di parietalis wataknya adalah hasratnya mengatur. Betul Bu? Dan mau cepat, ngatur cepat. Ini watak pemimpin. Siapa tadi pilihan keduanya sutradara? Pilihan keduanya sutradara. Ini pilihan kedua sutradara. Oh, pilihan pertama, pilihan kedua sutradara ada Bu. Nah itu juga berarti ibu ada watak pemimpin yang sini. Ya. Dan mau cepat ya? Mau cepat ya? Ini bahasa kasih utamanya pelayanan. Ini bahasa kasih pelayanannya. Seorang istri yang bahasa kasih pelayanan, dia tambah cinta sama suaminya kalau suaminya bantuin dia. Ya, ini pelayanannya. Betul Bu? Watak ini watak yang ya, ini pandai apa tuh namanya ya? Mengorganize, cek dan mau cepat ya. Ya dia mau cepat ya. Ya, jadi dia pelayanan. Oke? Sekarang ada yang pilih artis? Pilihan pertama artis ada? Oke. Pilihan kedua artis ada? Orang yang pilih artis walaupun pilihan pertama atau kedua, kemungkinan besar program wataknya adalah gembira. Gembira. Ya? Di otaknya gembira Bu, gembira. Sedih pun dia bisa cerita dengan gembira. Betul Bu? Misalnya maaf, habis berantem sama suami di rumah, sampai di mukanya sudah, tapi matanya bengkak. Dan tipe begini tipe gembira ya. Dan ciri khasnya pembicara. Kalau ini ciri khasnya pelaku, dia kerja aja terus. Nah ini gembira ini. Kesedihan saja tipe ini bisa diceritakan dengan gembira. Ya. Ada yang rumahnya banjir nggak Bu? Kalau tipe yang ini tadi yang tipe penulis skenario, rumahnya banjir. Karena ini adalah orang yang sempurna. Banjir aja sedih banget kalau tipe penulis skenario tadi. Dia pasti wajahnya langsung, rumah aku banjir. Mukanya gitu. Seberapa Bu? Semata kaki. Tapi karena dia pemikir, semata kaki pun dia pikirin. Datang tipe artis, rumah aku udah banjir. Tapi dia bilang, seberapa Bu? Tapi dia ceritanya begini. Iya Bu? Mana tadi artis? Iya kan Bu? Kenapa? Karena dia pikir yang banjir satu kecamatan. Ya. Ini dompet, kalau tipe penulis skenario dompetnya hilang tuh sedih banget. Dompet aku hilang. Kenapa? Duitnya udah rapi. Datang tipe artis, dompet aku juga hilang. Karena tipe artis kalau dompet hilang artinya lebih baru lagi. Tipe artis kemungkinan besar bahasa kasih utamanya adalah pujian. Nah sekarang ya. Hadiah itu bisa di semua watak. Hadiah, ya. Jadi ada yang tipe artis bukan artis yang pujian tapi hadiah. Ada yang tipe sutradara atau sering disebut istilah dalam kepribadian ini psikologi pribadi namanya koleris ya. Ini pelayanan harusnya, tapi ada yang bukan pelayanan dia hadiah. Ya, tipe penulis skenario juga ada yang bukan waktu hadiah. Gampang mau tahu orang yang senang apa bahasa kasih hadiah. Setiap hadiah yang diberikan temannya pasti dia simpan. Dan dia tahu persis siapa yang kasih, ya, kapan dia kasih. Dan pasti masih ada cincin kawinnya. Coba, mana yang sudah 25 tahun dan masih ada cincin kawin? Muat Bu. Nah, mana yang muat? Bu, dengerin Bu. Saya bahasa kasih utamanya bukan hadiah, ya. Makanya cincin nggak muat saya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bahasa kasih saya utama hadiah, cincin nggak muat pasti digedein. Udah digedein Bu. Ya, jadi kalau hadiah hampir semua watak dia ada bahasa kasihnya hadiah, ya. Jadi hadiah itu dia jarang sebetulnya, ya. Kita ulang ya. Nah, bahasa kasih yang tadi pilih tipe penonton atau pengamat apa tadi? Yang ini apa tadi? Sentuhan, fisik. Yang penulis skenario atau pemikir atau orang bilang melankolis bahasa kasihnya apa tadi? Waktu. Yang pilih sutradara atau bahasa ya istilahnya koleris apa? Layanan. Yang pilih artis atau tadi bahasa kasihnya istilah saulis apa? Iya. Nah sekarang tadi kan ibu pilih 2 kan? Nah sekarang saya cek ya. Ini harus betul. Keluar dari rumah Bulita nggak boleh ada yang salah konsep. Ya? Dari boleh salah konsep. Oke sekarang tadi siapa yang pilihan pertamanya penonton? Oke kita cek pilihan keduanya ya. Ibu yang pilih pilihan pertamanya penonton, apakah pilihan keduanya penulis skenario? Siapa yang pilihan keduanya penulis skenario? Kan? Pilihan pertama penonton dan pilihan keduanya penulis skenario, kan? Berarti itu sudah lazim, itu udah benar. Oh ini Mbak. Mundur saya. Nah, kontrol di situ ya. Oke, sekarang ya, ini tadi penonton sama penulis skenario. Ini di bawah ya. Nah, ini udah benar ini, udah tepat itu. Siapa yang pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya artis ke atas. Nah, itu sudah tepat. Ya, sekarang kita cek. Pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton.
Ini ke bawah sini, ada? Nah, itu juga sudah tepat. Ya. Pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya sutradara, ada? Itu juga tepat. Ya. Sekarang, pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis, ada? Sutradara dan artis, ada? Ah, itu juga tepat, sudah tepat, ya. Pilihan pertama sutradara, pilihan keduanya penulis skenario, ada? Nah, itu juga tepat, Ibu. Sekarang, pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara, ada? Itu juga tepat, saya. Sudah lazim, ya. Pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, ada? Itu juga lazim. Pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penulis skenario, itu tidak lazim. Pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penonton, tidak lazim. Berarti, ya, ada satu watak yang pengaruh dari lingkungan atau pasangan hidup. Ya. Kalau Bu Dewi, saya lihatnya di sini, ke atas. Nggak mungkin jadi koordinator kalau nggak ada watak sutradaranya. Ibu kesini, ibu kesini, ibu kesini dia. Ibu tadi pilih penulis skenario kan? Ini kan, ibu pilih ini kan? Nah, ini nomor satunya artis. Oh gitu? Itu salah. Makanya kasih tahu lintasnya begini jadi. Nggak lazim ibu, ibu kesini nih. Ibu kesini, ibu kesini. Iya, ya. Bu Aisyah, masa nggak bisa bersilang? Watak dasar tidak ada bersilang, tetapi dia dipengaruhi. Jadi watak itu bawah dengan bawah, atas dengan atas, dan atas bawah. Jadi kalau di otak yang warna-warni, watak itu di sini Bu, program dasarnya. Tapi karena ibu belajar, ibu dapat di sini. Memang kita harus belajar semuanya, harusnya, ya. Gini, oke ya. Kita cek diri dulu ya, kalau kalian terbuka ya. Siapa yang masih bersilang? Siapa yang masih bersilang? Coba cek. Ibu kalau nggak atas-atas, gini, bawah-bawah. Yang atas ini sering disebut ekstrovert, ya. Artis dan sutradara dan artis. Itu ekstrovert. Bawah, damai atau penonton dan penulis skenario atau penulis skenario dan penonton, ini introvert. Dan ada juga atas bawah, tapi nggak bersilang atas bawah. Bawah dengan atas atas dengan bawah. Ini namanya ambivert. Kadang optimis, kadang pesimis. Mut-mutan. Tapi itu watak dasar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah sekarang, cek dulu semuanya ya. Nah sekarang ya, bagaimana dengan suami? Suami itu kebalikannya. Suami itu kebalikannya, Bu, dengar dulu Bu. Suami itu kebalikannya. Ibu cek watak pertama ibu aja tadi. Sudah, siapa yang penonton? Kemungkinan besar suaminya yang sutradara. Betul Bu? Ibu yang disuruh-suruh kan? Ini suami ibu betul ini? Ibu merasa, tuh aku terus yang disuruh. Iya Bu? Itu udah betul. Suami ibu yang asal mengatur kan? Itu udah tepat. Itu soulmate ibu. Belahan jiwa ibu. Dan ketahuilah bahasa kasihnya pelayanan suami ibu. Betul Bu? Makanya kalau suami datang, mulai dari piring, sendok, gelas, semuanya ibu yang kasih. Itu pelayanan. Ya, saya juga begitu. Ya, saya juga begitu. Dulu rasanya gini, bisa ambil sendiri. Ya boleh. Kita harus kasih. Ya, ini. Sekarang, siapa yang penulis skenario? Yang istrinya penulis skenario yang ini? Siapa? Suaminya kemungkinan besar yang ini. Yang artis, yang lebih suka ngebanyol dan lebih berantakan suaminya. Ibu, mana dari penulis skenario? Ini kan ibu kalau pencet odol dari bawah kan? Ya. Berantem sama suami gara-gara odol. Dia pencet di tengah, ibu tulis lagi dari bawah. Betul Bu? Ya. Berantemnya gara-gara taruh handuk. Tipe ibu yang ini taruh handuknya di mana Bu? Tempat ujung ketemu ujung. Watak ini mana tadi watak artis ibu? Yang ibu watak artis atau suami watak artis? Taruh handuknya di mana? Walaupun karena kita perempuan kita belajar kan, tapi tidak serapi tipe ini. Ya, orang tipe artis taruh handuk di tempat handuk udah taruh di atasnya aja itu udah betul. Tapi tidak serapi yang ini. Ya. Dan kebalikannya ibu yang wataknya artis kemungkinan besar suaminya ini. Betul Bu? Suaminya yang rapi. Lebih rapi kalau dia yang nyetrika. Betul Bu? Itu nggak ada lipatan dia setrika. Iya benar. Bahkan kalau istrinya ini, suaminya ini, packing itu suaminya yang packing. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang suaminya yang packing kabar ibu? Nggak apa-apa. Itu sebuah kebahagiaan suami untuk melayani istrinya karena istrinya tipe yang ini, yang mau cepat. Ini mau cepat ini. Banyak ide tapi ini yang lebih rapi. Nah sekarang, siapa ibu yang watak sutradara? Tadi pilih sutradara. Kemungkinan besar suaminya ini, yang lebih rapi betul. Udah cocok. Udah cocok. Ini pasangan hidup makanya enggak
Silakan. Ini pasangan hidup bersih. Ibu tadi ada watak dua masing-masing kan? Nah, pasangan hidup kita juga ada dua masing-masing. Ada yang silang dua-duanya. Ada orang, istrinya watak penonton dan artis, suaminya sutradara dan penulis skenario. Ada yang begitu. Itu soulmate banget. Kebalikannya juga, istrinya yang ini barangkali suaminya yang ini. Atau istrinya yang bawah, suaminya atas dua-duanya. Istrinya atas dua-duanya, suaminya bawah dua-duanya. Ini soulmate banget. Cuman karena beda, awal-awal pernikahan kalau nggak belajar bertengkar terus. Tapi 3 minggu pergi, ya Allah kangen banget. Paham Ibu? Ada juga suami yang salah satu wataknya soulmate kita, tapi satu wataknya sama. Contoh, ada istri penonton dan artis, suaminya sutradara dan artis. Ya, yang bersilangnya soulmate, yang samanya itu persahabat. Yang watak salah satu pasangannya sama, di awal-awal pernikahan tidak bertengkar. Kenapa? Ada watak yang sama. Tapi dia pergi jauh, biasa aja. Nggak terlalu rindu, serindu yang beda banget wataknya. Ya, coba cek masing-masing Bu. Ini keluar dari tempat kuliah nggak boleh keliru nih. Kasihan Bu sama tadi, banyak pasien nanti. Ya, oke ya. Udah dapat Bu. Bahasa kasih Ibu masing-masing udah dapat, betul itu. Kalau kan yang pilih penonton, bahasa kasih utamanya apa? Penonton, yang damai. Sentuhan. Yang tadi pilih penulis skenario atau melankolis apa bahasa kasih utamanya? Wah. Yang pilih sutradara tadi atau koleris bahasa kasih utamanya apa? Pelayanan. Yang pilih artis atau pujian. Masing-masing Ibu dua ya. Yang tadi Ibu wataknya bersilang, coba betulin dulu. Ya, betulin dulu. Bawah dengan bawah, atas dengan atas, atas bawah, atas bawah. Kalau misalnya Ibu Dewi misalnya pilih penulis skenario dengan artis, kan ini silang nih. Bisa jadi Ibu yang ini atau Ibu yang ini. Tapi yang pilih sutradara. Oh, oke. Tapi kalau yang satu itu penerbangan itu Ini. yang pertama, tapi yang keduanya yang ini. Suami yang mana? Suami yang Mana lebih rapi Ibu dengan suami? yang saya. Oke. Sampingnya bisa. Mana yang lebih lucu, Ibu atau suami? Oke, Ibu tuh saya lihat ini mukanya, suami yang ini. Kelihatan, cuma Ibu menurut saya sutradaranya lebih duluan. Ya, nggak mungkin jadi koordinator. Tipe Bu Dewi kalau nggak jadi koordinator itu gelisah. Karena terlalu mikir ya. Ya. Baik, ada lagi mau tanya dulu tentang ini ya? Tanya dulu, silakan, nggak apa-apa. Ya, tanya dulu. Ada yang watak istrinya ke sini ya? Ya, bisa jadi suaminya ke sini. Ya. Nah, ada yang mau tanya ya, silakan. Tentang ini dulu, tentang ini. Pokoknya keluar dari sini nggak boleh salah. Kenapa? Ini ya saya berharap nggak hanya jadi satu knowledge, tapi sudah jadi skill. Kenapa? Itu kalau kita tahu wataknya atau kita tahu bahasa kasihnya pasangan hidup kita, keikat dia Bu, kalau kita Bu. Demi Allah. Demi Allah. Selama ini kekurangan saya sendiri, ya, sampai suami saya acuh sama saya itu karena bahasa kasih dia tidak terpenuhi. Begitu juga saya, ya, tidak terpenuhi bahasa kasihnya, maka, ya, perjalanan panjang itu gersang. Tapi setelah tahu, wah itu dipakai terus, termasuk untuk anak. Anak pertama saya, wataknya atas nih. Anak pertama saya Mas Nana. Dia bahasa kasih utamanya pujian, tapi bahasa kasih keduanya bukan pelayanan, tetapi hadiah. Mas Lanang kalau datang karena dia tugasnya di Jogja, kalau dia datang ke rumah langsung saya puji. Ya Allah Mas Lanang keren banget. Walaupun enggak. Tapi saya tahu bahasa kasihnya pujian kasih. Habis itu saya Lanang coklat Twix karena dia hadiah. Itu saya suruh apa aja mau Bu. Nah, tapi kalau enggak siap Bu siap. Anak kedua saya wataknya atas bawah, koleris, melankolis. Dia pelayanan dan waktu. Ya. Dari semua anak saya lima-limanya yang selalu tanya saya setiap hari anak yang kedua. Kenapa? Dia pelayanan dan waktu. Dia melayani ibunya dan beri waktu untuk ya, saving waktu sedikit untuk tanya ibunya. Jangan lain ya. Ya. Kalau dia datang ke rumah, dia selalu bilang, ya Ibu, aku punya mobil. Karena pelayanan kita harus kasih. Siap nak? Mobil, bensin sama e-tolnya siap. Nah, itu pelayanan. Jadi selalu minta waktu kalau dia ada di rumah, saya ngambil piringnya. Jangan berpikir ini anak mati manja, enggak. Kalau watak anak kita pelayanan kita ambilkan, itu terpenuhi baterainya. Karena nggak semuanya sudah diambilkan. Anak saya yang ketiga, dia wataknya bawah, melankolis, pragmatis. Ya, jadi dia waktu dan sentuhan fisik. Dia nggak perlu piringnya saya ambilkan, nggak perlu. Kenapa? Dia ambil sendiri. Tetapi kalau dia datang, saya harus peluk dia, pijit-pijit dia sambil cerita. Ya, itu kakung. Yang keempat jalan, dia ini penonton dan artis. Dia, ya, sentuhan fisik dan pujian. Dia nggak perlu saya kasih pelayanan, nggak perlu kasih waktu jalan. Jadi setiap ketemu peluk langsung puji dia. Jalan makin keren, makin ganteng. Ya, pelajaran yang makin bagus. Sip. Nggak usah kasih waktu. Ya. Anak kelima saya atas lagi. Ini dan ini. Ya, dia pujian dan pelayanan lagi. Sudah perempuan satu-satunya pelayanan. Selama saya ya, datang ke sini itu nanya terus tentang karena saya harus layani gitu tadi. Artinya apa? Artinya
Nggak semua anak setiap hari harus dipuji. Ya, orang yang bahasa kasihnya bukan pujian, ibu puji sebulan sekali, itu nggak masalah. Tapi kalau yang bahasa kasihnya pujian, harus puji setiap hari atau minimal seminggu berapa kali? 3 kali. Ibu, tadi yang suaminya penuliskan maaf, ini artis ada nggak? Ada kan? Nah, itu pujian saya. Oke, good. Lanjut kan? Keren. Kalau keren. Konsep ini sudah bisa tidur. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Siapa yang suaminya wataknya penonton? Menurut ibu-ibu, karena ibunya yang saudara ada? Berarti sentuhan fisik tuh. Ibu harus peluk terus suaminya. Dan kalau ibu dipeluk, ibu jangan. Karena tipe saudara kalau dipeluk, ya, itu males. Bahkan suami yang sentuhan fisik ini tidur pun kita digandeng, bu, tengok menyeberang. Ada yang seperti itu. Ibu harus pasrahkan diri ibu. Walaupun ibu geli, rasakan. Ya Allah, langsung bilang, ya Allah, itu bahasa kasih utama suamiku ya Allah. Biar kata saya geli ya Allah. Paham ibu tentang ibu? Sehingga ibu nggak usah cari-cari cara lagi, ya. Ibu bahasa kasih utamanya penuhi dulu. Yang utama dan kedua, ya. Sekarang saya kasih contoh ya. Ini tebak ya. Ada istri, ya, dia selalu yang belikan baju suaminya, dan dia yang cucikan, dan dia yang setrikakan. Kira-kira apa yang bahasa kasihnya? Bagus kan? Ya, jadi ada kisah istrinya itu yang ini pelayanan dan hadiah, yang beliin langsung tuh istrinya. Kalau watak yang ini kemungkinan besar suaminya yang ini bukan? Itu soleh banget. Nah, bahasa kasih suaminya adalah pujian dan sentuhan fisik. Suami kalau sudah diberikan baju baru dia pakai, istrinya tuh cuma ngeliatin dari jauh. Kenapa? Karena istri merasa itu bukti cintaku padamu. Tapi dia diam aja. Padahal suaminya bahasa kasih utamanya adalah pujian dan sentuhan fisik. Yang celaka apa? Sampai di kantor, sekretarisnya perempuan. Dan apa kata sekretarisnya? Ya Allah, Bapak keren banget. Dan sekretaris sekarang agak lancar di Indonesia ya, Jakarta ya. Mau tahu bahannya si baju itu, dia begini badannya. Halus banget ya Pak, kenapa? Berarti si suami baterainya dicas mana? Maka kita harus ngecas baterai suami dari listrik kita. Kalau enggak dia pakai power bank, Bu. Power bank bisa dapetin, Bu. Makanya kita harus ikhtiar jadi listrik dan listriknya. Kalau perlu kita power bank, kita sampai pakai power bank. Nah, paham ini ya? Ada lagi. Istrinya yang ini justru, suaminya ini. Suatu ketika istrinya minta izin sama suaminya untuk fitness. Suaminya karena pelayanan, istrinya ya dipinjemin mobil plus supirnya, oke? Tapi jangan lama ya, karena dia waktunya. Itu suaminya. Tapi ingat, suaminya tidak memenuhi bahasa kasih istrinya. Istri jarang dipuji, jarang disentuh. Fitnesslah sang istri. Instrukturnya laki-laki. Seminggu pertama nggak masalah. Masuk hari ke-8, instrukturnya gagah. Bu, semakin cantik lah Bu. Mau kena, oke? Instruktur fitness kalau nggak pegang badan untuk betulin ini, nggak mungkin kan dia pasti pegang. Perutnya Bu, iya. Kemana ini baterai kasihnya? Nggak pulang tuh istrinya. Padahal suaminya sudah kasih pelayanan dan waktu. Suaminya nunggu di rumah. Tetapi baterai kasih istrinya tidak terpenuhi. Ini yang bahaya. Nah itu tadi dia pakai power bank di tempat fitness. Makanya mengapa kita punya bahasa kasih, tapi harus tahu bahasa kasih pasangan untuk kita memenuhi dia. Suami saya sudah melakukan cintanya karena bahasa kasihnya pelayanan, tapi dia tidak tahu bahwa bahasa kasih utama istrinya sentuhan fisik. Maka dia kerja keras untuk itu. Saya bahasa kasihnya sentuhan fisik. Saya tidak tahu bahwa pada saat dia melayani saya itu cintanya, maka saya harus kerja keras melayani dia. Suami saya bangga banget, cinta banget, tambah cinta. Mukanya berseri-seri kalau apa? Kalau dia ada di rumah, saya bebenah. Mukanya langsung berseri-seri gitu. Ya, dulu malas bebenahnya, tapi setelah paham bahwa dia pelayanan, bebenahnya itu yang Allah. Ya Allah, dia pelayan. Kenapa? Gue takut bawa power bank. Sampai di sini bisa sepakat dulu tentang konsep ini. Ya, anak-anak juga begitu. Sudah bisa tes anak-anak? Bu Aisyah, konsep ini gimana? Lihat hasratnya. Bu Aisyah, saya juga rapi kok, tapi nggak rapi-rapi amat. Betul. Watak kita yang ini. Tapi karena suaminya melankolis, kita belajar rapi. Tapi tidak serapi, tidak sesempurna orang watak ini. Semua bisa damai, tapi tidak sedamai tipe penonton. Semua bisa mengatur, tapi tidak sejago tipe koler di sini. Semua bisa gembira, tapi tidak segembira tipe Samuel di sini. Kenapa? Karena memang kita harus belajar ini. Ya, boleh kembali ke ini aja deh, ini aja namanya. Yang otak yang ada warna-warni. Jadi watak dasar itu di otak yang tengah. Watak berikutnya karena suami kita berbeda, kita belajar masuk di otak depan. Ya.
Jadi watak dasar di sini. Contoh saya pragmatis, saya damai, watak saya di sini. Tapi saya harus belajar cara belajar mengaturnya watak saya di sini. Siapa yang ngajarin saya? Suami saya. Kenapa? Karena dia koleris. Kebalikannya dia wataknya koleris atau sutradara di sini yang hasrat mengatur, dia belajar untuk damai. Jadi kami saling mengisi. Itu maksudnya. Ya, sehingga kalau nanti meninggal, karena kita belajar semuanya. Pas meninggal, ya orang yang datang ya Allah, misalnya ya, kalau orang sutradara meninggal, ini orang yang tegas tapi lembut. Atau orang penonton yang meninggal, ini orang yang lembut tapi tegas. Itu yang diharapkan. Ya. Konsep 4 watak itu termanifest di Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar watak damai, ya. Utsman bin Affan watak sempurna yang penulis skenario tadi. Umar apa yang mana Umar? Umar yang mana? Watak apa? Sutradara yang hasrat mengatur. Ali bin Abi Thalib watak sanguinis atau yang gembira. Ali saking gembiranya waktu kecil Nabi Muhammad ajak Islam, dia ayo aja. Islam yuk. Ya, nah, tetapi uswatul hasanah, suri toladan yang harus ada di otak kita semua adalah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah wataknya 4-4-nya ada. Manusia di dunia hanya 2 yang wataknya sempurna, 4-4-nya ada. Siapa? Adam alaihissalam dan Muhammad SAW. Selebihnya sama kayak kita, 2-2 saja. Ya, sekarang saya bilang, Nabi Musa alaihissalam kira-kira wataknya mana? Musa, penonton kah? Sutradara kah? Artis kah? Penulis skenario? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Sutradara. Kita belajar berani, dia tonjok pas masih kecil. Sulaiman alaihissalam, bajunya rapi, pemalu, sensitif, perasaannya detik, penulis skenario. Yusuf alaihissalam, jadi rapi, penulis skenario juga. Tapi Rasulullah SAW itu 4-4-nya. Jadi otaknya Rasulullah di lobus parietalisnya Allah kasih 4-4-nya. Ya, watak kita di sini ada kekuatan dan kelemahan. Tapi Rasulullah kelemahannya dicuci. Ya, nah Umar tetap Umar, watak sutradara, tetapi di otak depannya dia belajar tentang sikap Rasulullah. Salah satu contohnya adalah waktu Umar mau cium Hajar Aswad, itu batu dimarahin. Hei batu, kalau Nabi nggak cium, gua nggak mau cium. Paham tentang ini? Ya, Utsman tuh wataknya rapi di sini. Tapi uswatun hasanahnya Rasulullah. Kita juga begitu, apapun watak kita di sini, uswatun hasanah kita adalah Rasulullah SAW beserta keluarganya. Sekarang siapa yang wataknya tadi ada artis dan sutradara tadi, teman-teman? Mana? Itu watak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah. Ibu Aisyah banget. Sekarang siapa yang wataknya di bawah? Penonton atau penulis skenario? Penonton dan penulis skenario atau penulis skenario dan penonton, ada? Itu watak Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa yang atas bawah? Separuh-separuh. Berarti separuh Aisyah, separuh Khadijah. Memang semua bagus, tapi harus tahu kekuatan dan kelemahan. Ya, tahu kekuatan kelemahan, terus tahu bahasa kasih. Sehingga untuk kita mau nasihati anak, Bu, mau nasihati anak, pakai bahasa kasih utama dia. Saya kalau mau nasihati anak saya Prio yang dia bahasa kasihnya pelayanan, dia duduk di meja, kita layani dulu 10 menit. Habis itu saya bisik-bisik dia terima langsung. Saya mau ajarkan anak saya Lana yang bahasa kasihnya puji dia. Terima. Ya. Nah, ini cara agar otak yang di sini nyala. Supaya dia jalan ke badan, sehingga ini badan mau mengikuti apa yang diminta oleh suami, oleh istri, oleh orang tua. Ya.